4211. Kamu sangat ingin mati, ya? Su Yifeng meraung marah. Fakta bahwa salah satu murid keluarga Su telah membuat dirinya kesal telah sangat mempermalukan mereka. Penghinaan ini membuat Su Yifeng marah, menyebabkan niat membunuhnya meningkat. Haruskah kita bergabung? Guoran sangat ingin berkelahi saat melihat Long Chen menyerang. Jangan terburu-buru, segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Bersiaplah untuk bertempur, kata Meng Qi. Dengan Meng Qi di sini, Tang Wan-er, Bai Sisi, Yu Qingxuan, Ye Ziqiu, dan Dong Mingyu semuanya mendengarkannya. Sama seperti Long Chen, Meng Qi memiliki kualitas seorang pemimpin. Namun, perbedaannya adalah Long Chen adalah pemimpin yang ekstrovert, sedangkan Meng Qi lebih condong ke arah introversi. Karisma kepemimpinan Long Chen berasal dari kekuatan dan tekadnya yang tak tertandingi untuk menghadapi hidup dan mati bersama saudara-saudaranya. Adapun kualitas Meng Qi adalah kualitas diam yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Namun, dia diam-diam memenangkan hati orang, membuat mereka menghormati dan mendengarkannya. Jadi, ketika Meng Qi berbicara, bahkan Guoran, Jenderal Dragon Blood Legion, tidak akan berani menentangnya. Long Chen berangkat sendirian, menuju kemah keluarga Su. Bakatmu untuk memfitnah keji tidaklah buruk. Anda jelas-jelas penghasutnya di sini, tetapi Anda mengatakan bahwa sayalah yang memiliki keinginan mati. Mari kita lihat siapa yang lebih ingin mati. Long Chen melesat ke udara. Semua ahli keluarga Su mengeluarkan senjata mereka. Namun, Su Yifeng terbang sendirian untuk menghadapi Long Chen. Dia milikku. Saya pribadi akan memenggal kepalanya. Su Yifeng mencibir pada Long Chen. Saat tanda ungu mengalir di atas tinjunya, kekuatannya sepertinya mengguncang langit dan bumi. Aku akan membunuhmu dalam 10 langkah. Jika kamu dapat menahan 10 gerakan dariku, aku secara pribadi akan memberikan kepalaku kepadamu, ejek Long Chen, menghantamkan tinjunya sendiri ke arahnya. Pertarungan Long Chen dengan keluarga Su menarik perhatian para ahli dunia luar. Mereka semua ingin melihat pertempuran ini. Harus diketahui bahwa ras darah Valet adalah salah satu garis keturunan terkuat dari 9 langit dan 10 negeri. Khususnya, Su Yifeng adalah murid terkuat di generasinya di keluarga Su, jadi semua orang ingin melihat betapa kuatnya kemampuan Dewa Darah Valet yang legendaris. Demikian pula, meskipun latar belakang Long Chen tidak terlalu bagus, dia masih berasal dari akademi paling kuno dari 9 langit dan 10 negeri, dekan termuda sepanjang sejarah. Untuk bisa duduk di posisi itu, dia harus menjadi murid paling berprestasi di Akademi Cakrawala Tinggi. Salah satunya adalah monster terkuat dari ras darah Valet, dan yang lainnya adalah murid terkuat di Akademi Kuno. Kekacauan macam apa yang akan terjadi di antara mereka berdua? Pertarungan mereka menjadi fokus semua orang di dalam dan di luar panggung bela diri. Akibatnya, banyak orang yang menebak-nebak mana yang lebih kuat. Namun, ketika keduanya mengatakan bahwa mereka akan membunuh pihak lain dalam 10 gerakan, semua orang tersentak. Dengan ini, mereka tidak hanya memutuskan siapa yang lebih kuat dan lebih lemah tetapi juga hidup dan mati. Boom! Di bawah tatapan banyak orang, tinju Long Chen dan Su Yifeng saling beradu, dampaknya menyebabkan cahaya keemasan dan ungu meletus dan seluruh panggung bela diri bergetar. Angin astral mengamuk dan tekanan yang dahsyat mendorong banyak orang mundur. Batu bata di panggung bela diri berderit dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seolah-olah bilah tak kasat mata melesat melintasi panggung. Setelah itu, terdengar suara ledakan lainnya. Medan gaya di sekitar mereka berubah dari beberapa puluh meter menjadi ribuan mil dalam sekejap. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mereka yang berada di luar panggung bela diri berteriak kaget. Tingkat kekuatan ini hampir mencapai tingkat yang sama dengan Heaven Venerate bawaan. Jelas sekali, serangan pertama mereka hanyalah serangan percobaan, dan baru sekarang mereka mulai menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Batu bata di atas panggung hancur, daya tahannya yang luar biasa, bahkan melebihi item suci domain dunia, tidak mampu menahan kekuatan luar biasa mereka. Kamu berani bersikap sombong dengan sedikit kekuatan ini. Untuk menggunakan kata-kata keluarga Su Anda, orang lemah seperti Anda tidak cocok untuk hidup di dunia ini, ejek Long Chen. Su Yifeng balas mencibir. Jika aku membunuhmu dalam satu gerakan, itu akan terlalu membosankan. Saya hanya menggunakan 10% dari kekuatan saya saat ini. Adapun kamu sudah terpaksa menggunakan kekuatan penuhmu. 10%. Semua orang kaget, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Orang ini pasti sedang membual, bukan? 10% dari kekuatannya begitu menakutkan. Jika itu masalahnya, bahkan Heaven Venerate bawaan pun tidak bisa menandinginya. Kekuatan penuhku. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kekuatan penuhku. Tiba-tiba, ruang di belakang Long Chen meledak. Ketika cincin surgawi 7 warna muncul, auranya meletus seperti gunung berapi yang telah tertahan selama miliaran tahun. Panggung bela diri di bawah kaki Long Chen kemudian meledak, mengirimkan pecahan batu beterbangan. Adapun Su Yifeng, dia mendengus dan terpaksa mundur 7 langkah.
Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan batu bata di bawahnya hancur. Pada langkah ketujuh, dia berteriak, membuat lubang di panggung bela diri dan akhirnya menstabilkan dirinya. Kami akhirnya melihat cincin surgawi bos lagi. Ketika para prajurit Dragon Blood melihat cincin surgawi itu dengan segala keagungannya lagi, mereka mengepalkan tangan mereka. Gambaran ini membangkitkan niat bertarung di dalam diri mereka. Darah mereka berkobar, seolah-olah mereka telah kembali ke masa di benua surga bela diri di mana mereka mengikuti Long Chen dalam sapuan tak terhentikan melalui barisan musuh-musuh mereka. Cincin surgawi 7 warna membuat langit dan bumi bergetar. Saat angin astral mengamuk di sekitar Long Chen, dia tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sebuah eksistensi yang tidak bisa disentuh orang lain. Melepaskan aura barunya saja sudah cukup untuk membuat Su Yifeng terbang. Akibatnya, banyak orang yang terkejut dengan kekuatan Long Chen. Sebagai pribadi, Anda harus mengetahui rasa hormat dan terima kasih. Jika seseorang tidak memilikinya, apa bedanya mereka dengan binatang? Long Chen memandang Su Yifeng dengan jijik, muncul jauh di atasnya, cincin surgawi 7 warna saat ini telah mencapai kekuatan penuhnya. Ketika itu muncul, langit dan bumi tunduk, sementara 10.000 Tao berlutut. Long Chen bahkan bisa merasakan beberapa hal melalui cincin surgawi miliknya. Namun, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Satu-satunya pemikirannya adalah membunuh Su Yifeng. Hanya dengan mengalahkan pembuat onar ini dia bisa berharap untuk meredakan perselisihan internal. Jika tidak, jika umat manusia terlibat dalam pertempuran di antara mereka sendiri, hal ini akan menciptakan peluang bagi ras lain untuk melakukan eksploitasi, yang berarti malapetaka bagi umat manusia. Long Chen jauh dari kata suci. Dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan setiap orang, tetapi jika umat manusia lainnya dihancurkan, Dragon Blood Legion miliknya harus berdiri sendiri melawan ahli dari semua ras lainnya. Terlepas dari kekuatan mereka yang luar biasa, korban jiwa tidak dapat dihindari, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Long Chen. Jadi, Long Chen akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet, dan ayam itu adalah Su Yifeng. Cincin surgawi Long Chen bergetar saat dia mulai berjalan menuju Su Yifeng. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati para penonton yang tak terhitung jumlahnya tampak menegang secara serempak, menyelaraskan detak jantung mereka dengan langkah Long Chen. Hahaha, menarik. Tiba-tiba, Su Yifeng tertawa. Alih-alih rasa takut, tampaknya kekuatan Long Chen membuatnya bersemangat. Sepertinya aku juga harus menganggap ini serius. Darah ungu mewarnai langit. Su Yifeng berteriak, dan pancaran cahaya surgawi ungu turun dari langit saat dia memanggil manifestasinya. 4212. Mengikuti raungan Su Yifeng, ki ungu di sekelilingnya melonjak, membentuk lautan ki ungu. Ki ungu ini bahkan melewati penghalang di sekitar panggung bela diri. Saat berikutnya, seluruh prefektur Sage King menjadi gelap. Tanah itu terkena cahaya ungu. Perwujudan yang mengerikan. Ia bahkan melewati penghalang panggung bela diri. Ia menjadi salah satu garis keturunan terkuat dari 9 langit dan 10 negeri. Dimanapun yang ditutupi oleh Ki Ungu adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan para Tao surgawi pun telah menyerah. Sungguh luar biasa. Ini adalah garis keturunan sejati yang tak tertandingi. Saya belum pernah melihat manifestasi seseorang yang mampu menyebabkan gangguan seperti itu. Manifestasi Su Yifeng membuat banyak orang tercengang karena menunjukkan kemampuan untuk melewati penghalang. Bahkan para ahli senior pun berdiri tak percaya. Fakta bahwa manifestasi Su Yifeng dapat melintasi penghalang menyiratkan bahwa ia dapat mengakses energi di luar penghalang. Sementara itu, mereka yang terkurung di dalamnya dibatasi oleh kekuasaan di dalamnya. Dalam sekejap, dia menempatkan dirinya pada posisi yang tidak terkalahkan. Saat suara gemuruh datang dari manifestasi Su Yifeng, lautan ungu menderu, mengirimkan gelombang besar yang membumbung ke langit. Auranya menyesakkan. Su Yifeng bertatapan dengan Long Chen, yang pada gilirannya tidak fokus langsung pada Su Yifeng tetapi pada manifestasi darah ungu yang berdiri di belakangnya. Tatapan Long Chen tajam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Adapun Su Yifeng, melihatnya berpikir, dia benar-benar mengira Long Chen ketakutan. Apakah kamu takut? Mungkin masih terlalu dini untuk itu. Aku hanya mengeluarkan paling banyak 50% kekuatanku. Keluarkan kekuatan penuhmu. Saya tidak ingin membuang waktu. Kalau tidak, begitu aku menyerang, kamu hanya akan bisa merasakan penyesalan di dunia lain, kata Long Chen sambil mengalihkan pandangannya dari manifestasi Su Yifeng dan menoleh ke arahnya. Kata-kata Su Yifeng sudah cukup mengejutkan, tetapi kata-kata Long Chen bahkan lebih arogan. Orang-orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang orang-orang ini katakan? Su Yifeng bahkan belum dalam kondisi bertarung, tapi dia sudah sekuat ini. Adapun Long Chen, dia mengatakan bahwa dalam keadaan ini, Su Yifeng tidak akan bisa melawan begitu dia menyerang. Dia bahkan mengatakan bahwa Su Yifeng akan langsung dibunuh. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan bahwa Long Chen hanya sesumbar, mereka merasa ini terlalu berlebihan.
Orang-orang menolak untuk mempercayainya dan tidak dapat menerimanya. Hahaha, Su Yifeng tertawa. Dalam pandangannya, Long Chen tercengang dengan manifestasinya. Sampai dia sekarang mengatakan sesuatu yang begitu sombong, dia mencibir. Kamu benar-benar seekor semut yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Bahkan menyombongkan diri pun ada batasnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku. Su Yifeng akhirnya mulai bergerak. Menginjak udara, dia melintasi jarak di antara mereka dengan satu langkah dan mengepalkan tinju ke bawah. Bahkan sebelum tinjunya mendarat, retakan yang tak terhitung jumlahnya sudah muncul di kehampaan. Seolah-olah langit dan bumi tidak mampu menahan kekuatannya. Laut berbintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam cincin surgawi di belakang Long Chen. Mereka seperti lautan bintang. Petik 2 titik. Melahirkan Violet Ki. Ki ungu meledak dari lautan berbintang, mengubah bintang menjadi ungu. Long Chen telah memanggil perwujudannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya sejak Violet Tower Star miliknya mencapai puncaknya. Saat Ki ungu mengamuk di laut berbintang, Long Chen dengan tenang melepaskan tinjunya sendiri. Meski menyerang yang kedua, tinjunya tiba lebih dulu. Boom! Dengan suara ledakan, seluruh panggung bela diri berguncang seperti perahu di lautan badai. Air laut di sekitar panggung perang menjadi tsunami yang menghantam bangunan-bangunan di tanah prefektur. Banyak orang yang terpukul karenanya. Ketika air laut berlalu dan para penonton melihat kembali ke panggung persilatan, mereka tersentak. Retakan pada panggung bela diri di bawah kaki Long Chen telah menyebar puluhan ribu mil. Adapun Su Yifeng, dia terlempar ke belakang dengan menyedihkan, mundur 8 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Lihat, tiba-tiba seseorang menunjuk ke langit. Pada titik tertentu, di atas 9 langit, bintang-bintang telah muncul, membuat dunia ini terasa seperti berada di bawah lautan bintang. Apakah ini manifestasi Long Chen? Orang-orang melihat lautan berbintang di cincin surgawi di belakang Long Chen dan kemudian lautan bintang di atas mereka. Manifestasi Su Yifeng mampu menyebar ke luar penghalang. Itu mengejutkan, tapi mereka merasa hal ini masih bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia memiliki salah satu garis keturunan terkuat dari 9 langit dan 10 negeri. Namun, Long Chen tidak memiliki hal seperti itu, tapi dia masih mampu memanggil manifestasi yang begitu menakutkan. Selain itu, orang-orang bahkan tidak mengetahui asal-usul manifestasi ini. Hanya para ahli dari Starry River Sekte yang memandang lautan bintang ini dengan penuh semangat dan penuh hormat. Mereka tahu bahwa ini adalah perwujudan terkuat dari Sekte Sungai Berbintang. Su Yifeng terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk menstabilkan dirinya, menyebabkan tanah di bawahnya meletus. Kali ini, dia benar-benar marah, merasa seperti sedang dipermainkan. Kepercayaan dirinya mendapat pukulan. Hati-hati, ketika teriakan kaget Su Xin Er terdengar di telinganya, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Hampir secara naluriah, dia melemparkan dirinya ke samping. Saat dia mundur, cakar naga emas muncul di depannya. Seandainya dia sedikit lebih lambat, itu akan merobeknya. Semua orang terkejut. Mereka kemudian melihat bahwa Long Chen masih berada di kejauhan, jadi pikiran pertama mereka adalah seseorang telah melancarkan serangan diam-diam ke Su Yifeng. Namun, mereka segera menyadari bahwa pemilik cakar naga itu adalah Long Chen. Pada saat ini, sepasang sayap emas muncul di punggung Long Chen. Itu adalah sayap Kunpeng. Ketika mereka melihat ini, Long Chen yang berdiri di kejauhan menghilang dari pandangan mereka. Itu tidak lebih dari sebuah bayangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan? Orang-orang tercengang, terutama para ahli di luar. Long Chen tidak menggunakan teknik ilusi atau membingungkan. Kecepatannya sangat cepat hingga menembus batas persepsi. Para ahli keluarga Su, bersama dengan mereka yang berasal dari binatang iblis dan ras Kunpeng, ekspresi mereka semua berubah ketika mereka melihat sayap Long Chen. Jelas bagi mereka bahwa Long Chen telah menyempurnakan sepasang sayap Kunpeng. Ini memalukan bagi ras Kunpeng. Serangan Long Chen mengguncang langit dan bumi, namun wajahnya masih tenang. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bercak darah ungu menodai telapak tangannya. Long Chen perlahan mengangkat tangannya dan mengendus darah ungu di atasnya. Dalam sekejap, niat membunuhnya mencapai puncaknya. Seperti yang diduga, kamu benar-benar telah mengkhianati ras darah Violet. Maka tidak ada yang perlu dikatakan. Kalian semua bisa mati saja. Sayap Kunpeng Long Chen bergetar. Seperti binatang purba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara saat dia menembak ke arah Su Yifeng. 4213. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia hampir tidak bergerak, tapi dia sudah sampai di depan Su Yifeng. Su Yifeng terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia nyaris lolos dari kematian, dan sekarang Long Chen sudah mendekat sekali lagi. Karena tidak berani menghadapi Long Chen lagi, dia menggunakan ki ungunya untuk mundur. Boom! Tinju Long Chen menghancurkan ruang, menciptakan kekosongan yang terlihat meluas dan masuk ke tangannya.
Tinjunya dengan cepat berbalik dan menyerang lagi. Gemuruh yang memekakkan telinga bergema saat tinju Long Chen membelah ruang. Setelahnya, jurang lebar muncul di kehampaan. Apa? Setelah itu, para ahli keluarga Su melonjak. Alasan serangan ini gagal bukan karena Su Yifeng berhasil mundur dengan luar biasa. Sebaliknya, Long Chen sepertinya mengira dia akan lari, jadi dia membiarkan kekuatannya meledak dalam kehampaan, hanya untuk menggunakan kekuatan misterius untuk menyegelnya nanti. Kekuatan serangan awal tidak hilang, sebaliknya, ia menyatu mulus dengan serangan kedua. Long Chen secara efektif menggabungkan kekuatan kedua serangan tersebut. Teknik layering semacam ini tidak bisa dianggap langka karena banyak orang yang mengetahui teknik serupa. Namun, teknik semacam ini adalah pedang dua sisi. Jika terganggu, Anda akan menerima serangan balik dari kekuatan yang Anda simpan. Dengan kata lain, satu kesalahan dan Anda akan kehilangan nyawa Anda. Mengingat betapa kuatnya Su Yifeng, siapa yang berani menggunakan teknik seperti itu untuk melawannya? Terlebih lagi, ketika Long Chen pertama kali menyerang, semua orang melihat bahwa dia tidak bermaksud menggunakan serangan berlapis semacam ini. Hanya ketika Su Yifeng mundur, Long Chen melepaskan kekuatannya ke dalam kehampaan dan kemudian menariknya kembali. Itu seluruhnya dilakukan di tempat. Langkah yang tampaknya sederhana ini menunjukkan bahwa kendali Long Chen atas kekuasaannya telah mencapai puncaknya, mengguncang banyak ahli di sini. Reaksi pertarungan ini pastinya ditempa melalui darah dan api. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan. Cepat dan ganggu dia, teriak seorang ahli keluarga Su dari luar. Namun, dalam kepanikannya, dia lupa bahwa penghalang itu memblokir semua suara. Namun, meski tanpa peringatan ini, Su Yifeng juga punya firasat buruk. Dengan kemundurannya ini, Long Chen sebenarnya berhasil mendorongnya ke posisi pasif. Tinju Long Chen sekali lagi menghantamnya, membuatnya tidak punya waktu untuk bernapas. Kali ini, jika dia mundur, Long Chen mungkin akan mengerahkan kekuatannya sekali lagi. Kekuatan 3 pukulan dalam satu. Tinju semacam itu bukanlah sesuatu yang berani diterima oleh Su Yifeng. Su Yifeng meraung. Ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Saat berikutnya, tanda ungu mulai melonjak di lengannya, menyebabkan lengan bajunya pecah, memperlihatkan lengan yang tampaknya dibuat dari besi ungu. Ini adalah kemampuan surgawi unik dari ras darah Valet. Boom! Saat tinju Long Chen menghantam lengan Su Yifeng, suara logam terdengar dan beberapa percikan api beterbangan. Bertahan terhadap dampaknya, tubuh Su Yifeng gemetar, dan kakinya mencungkil parit panjang ke dalam panggung bela diri saat dia didorong mundur. Dia terpaksa mundur 10 mil sebelum berhenti. Ketika orang-orang melihat ke arah Su Yifeng, mereka terkejut melihat lengan logamnya sekarang dipenuhi retakan. Di sisi lain, mereka bisa melihat bintang-bintang berputar di sekitar kepalan tangan Long Chen. Cahaya berbintang mengandung kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Para murid sekte sungai berbintang bersorak ketika mereka melihat tinju itu, dengan ekspresi memuja. Itu jelas merupakan teknik tertinggi dari Starry River Sekte. Selain itu, Long Chen tanpa pamrih membagikan teknik ini kepada mereka. Sayangnya, bakat mereka terbatas, dan sejauh ini tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menguasai teknik ini. Namun, melihat Long Chen menggunakannya, mereka merasa seperti melihat masa depan mereka sendiri. Energi astral apokaliptik itu membuat mereka merasa bersemangat tanpa henti. Sebenarnya, banyak orang tidak mengetahui hubungan Long Chen dengan Sekte Sungai Berbintang. Namun, melihat reaksi para ahli Sekte Starry River, mereka menyadari asal-muasal teknik ini. Long Chen dan Su Yifeng terus saling menatap, membeku di posisi mereka. Yang satu masih dalam posisi meninju, dan yang lainnya masih dalam posisi memblokir. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Murid keluarga Su tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen bisa sekuat itu. Tiba-tiba, Su Yifeng akhirnya tidak tahan lagi, dan darah muncrat dari mulutnya. Su Yifeng terluka. Mereka tidak menyangka kemenangan akan ditentukan secepat itu. Hahaha. Yang mengejutkan mereka, Su Yifeng tertawa agak sinis, dan mata ungunya berubah, kini ada bekas warna hitam. Hahaha. Tawanya terus berlanjut, semakin keras, diiringi aura jahat yang semakin membesar seakan menghabisinya. Auranya juga berubah seolah ada sesuatu yang merasukinya. Apakah orang ini menjadi gila setelah dipukuli oleh bos? Tanya Guoran dengan rasa ingin tahu. Mengki menggelengkan kepalanya. Tidak, ada jenis energi lain dalam diri orang ini. Meski tidak kuat, ia adalah benih api. Saya pikir Long Chen menyimpulkan bahwa orang-orang ini adalah pengkhianat ras darah Valet berdasarkan benih api ini. Saat itu, kekosongan bergemuruh dan manifestasi darah ungu di belakang Su Yifeng mulai bergetar. Sepertinya ada monster yang hendak melepaskan diri dari manifestasinya. Long Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Seranganmu itu membuatku merasakan kekuatanmu yang sebenarnya. Baiklah, aku juga tidak perlu lagi meningkatkan kekuatanku sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, gelar Sage King akan menjadi milikku. Hari ini,
saya akan memberitahu 10.000 ras bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan ras darah Valet. Su Yifeng mengangkat kepalanya dan meraung, rambutnya beterbangan di sekelilingnya. Saat ki ungu di belakangnya mulai mendidih, kekuatannya meningkat pesat. Long Chen memandang Su Yifeng yang gila dan menggelengkan kepalanya. Jika menyangkut individu yang setidaknya setara denganmu, mungkin tidak ada 100, tapi yang pasti ada sekitar 80. Dan di antara 80 itu, orang yang bisa membunuhmu melebihi jumlah yang bisa kamu hitung dengan jarimu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu ini berasal. Diam. Su Yifeng yang gila berhenti membual dan langsung menembak ke arah Long Chen. Saat melihat matanya sekarang, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Mata ungu Su Yifeng kini dirusak oleh banyak bintik hitam. Penampilannya sangat menakutkan. Selain itu, wajahnya juga berubah. Wajah aslinya yang tampan kini berubah menjadi jahat. Boom! Tiba-tiba, panggung bela diri di bawah kaki Su Yifeng meledak, dan kepala keluarga Su, yang diam-diam menonton selama ini, tersenyum. Ini sudah berakhir. 4214. Mati. Su Yifeng tiba-tiba bergerak. Lautan ungunya menyala, dan sebuah cakar besar menjulur keluar dari wujudnya. Boom! Saat cakar itu jatuh, cakar itu menabrak tempat Long Chen berada, menciptakan lubang raksasa. Akibat dampaknya, gelombang muncul dari daratan seperti meteorit yang jatuh ke danau, dan batu bata yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Ketika batu bata ini menghantam penghalang, mereka meledak, menyebabkan riak-riak kecil muncul di penghalang. Adapun para ahli di panggung bela diri, mereka berteriak dan memblokir batu bata yang terbang ke arah mereka. Bagaimanapun, batu bata tersebut lebih keras daripada item suci domain dunia, dan bagi sebagian besar orang, batu tersebut bisa berakibat fatal. Sayangnya, banyak ahli yang tidak dapat menghindari batu bata tersebut dan harus menghadapinya secara langsung. Akibatnya, ada pula yang hancur tertimpa batu bata tersebut. Para ahli yang lebih lemah di belakang Dragon Blood Legion berteriak, tapi saat berikutnya, bumi di depan mereka terangkat, disulap menjadi tembok bumi raksasa. Dinding itu bergetar karena hantaman batu bata yang berterbangan itu, tapi masih menghalangi semuanya dengan sempurna. Setelah itu, ia menyatu kembali ke bumi seolah-olah tidak pernah muncul. Orang-orang yang diselamatkan Long Chen terkejut. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini. Di sisi lain, para prajurit Dragon Blood sangat bersemangat. Mereka secara alami tahu bahwa itu adalah karya Li Qi dan Song Mingyuan. Namun, tak satu pun dari mereka yang menggerakkan satu jari pun, namun mereka masih dengan mudah memblokir serangan ini. Setelah mereka semua berpisah, keduanya tanpa kenal lelah mengabdikan diri untuk berkultivasi, tidak berani mengendur sedikit pun karena tahu bos mereka harus bekerja lebih keras lagi. Sekarang setelah keempat kapten berkumpul, Li Qi dan Song Mingyuan mampu mengejutkan semua orang dengan gerakan santai. Sebagai sesama prajurit Dragon Blood, mereka sangat bangga. Dibandingkan dengan pihak Dragon Blood Legion, pihak lain tidak seberuntung itu. Meskipun ini bukan apa-apa bagi para ahli puncak, tidak semua orang begitu kuat. Selain itu, tidak semua orang menyukai Dragon Blood Legion dan memperhatikan orang lain. Umat manusia paling dekat dengan medan perang, dan setelah gelombang batu bata berterbangan itu, setidaknya ribuan jiwa yang tidak beruntung tewas. Namun, kehidupan orang-orang lemah dipandang hanya sebagai rumput, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mata semua orang tertuju pada medan perang. Mereka menatap ke tempat Long Chen berada, melihat ke lubang raksasa dan cakar besar yang tertanam di dalamnya. Apakah dia mati? Tidak ada yang bisa melihat di mana dia berada. Serangan Su Yifeng benar-benar cepat dan tanpa peringatan. Tidak, dia belum mati. Lihatlah. Mengikuti pandangan orang itu, mereka melihat Long Chen di langit, lautan berbintangnya bersinar di cincin surgawi. Dengan sayap kunpeng yang mengepak ringan, dia tampak seperti prajurit dewa langit berbintang, memandang rendah semua orang. Penampilan itu sangat mendominasi dan menyendiri. Kecepatan yang luar biasa. Dia bahkan mampu menghindari serangan seperti itu. Dari atas, Long Chen dengan dingin menatap Su Yifeng. Keluarga Sumu benar-benar sekelompok orang bodoh. Seberapa muliakah ras darah Valet? Tapi kamu sebenarnya memilih untuk menodai darahmu. Tidak dapat membangkitkan kekuatannya sendiri, Anda sebenarnya terpaksa menyerap Ki Iblis. Namun, darah ungu menolak Ki Iblis, menyebabkannya menyala. Meski mengeluarkan kekuatan besar, Anda menghancurkan inti darah ungu, menyebabkan kemurniannya menurun. Ibarat meletakkan kereta di depan kuda, meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Untuk keuntungan sementara, Anda telah kehilangan harta yang sebenarnya. Yang terpenting, tindakan ini tidak ada bedanya dengan mencoreng nama baik nenek moyang. Kamu telah mengkhianati ras darah Valet. Omong kosong. Su Yifeng meraung, menyebabkan bumi meledak saat dia menarik cakarnya dari panggung bela diri. Apa yang membuatmu berani mengkritik ras darah violetku? Dia benar-benar memiliki kualifikasi, saya jamin ini.
Saat itu, sebuah suara terdengar dari sisi umat manusia. Itu tidak keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang, baik di dalam panggung bela diri maupun di luar. Sepertinya itu adalah suara langit dan bumi, membentuk resonansi dengan Tao surgawi. Banyak orang yang terkejut, termasuk semua Heaven Venerate bawaan. Resonansi dengan Tao surgawi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para ahli abadi. Hanya ketika seseorang dapat mengendalikan kekuatan 10.000 Tao, memahami rahasia kehidupan abadi, dan memiliki umur panjang sepanjang langit, barulah mereka dapat membuat langit dan bumi beresonansi dengan suaranya. Namun, setelah mendengar suara ini, wajah Long Chen bahkan tidak bergerak-gerak. Tanpa menoleh ke belakang, dia sudah tahu siapa pembicaranya. Di sisi lain, Su Yifeng terkejut dan marah karenanya. Dia kemudian melihat ke arah kerumunan dan melihat seorang pria yang sangat arogan memandangnya dengan jijik. Ras Dewa Surgawi, Klan Long. Ketika Su Yifeng melihat tanda di jubah orang ini, dia menyipitkan matanya. Apakah klan Longmu ingin melawan keluarga suku? Fokus semua orang dialihkan dari Long Chen dan Su Yifeng ke pria itu. Ketika Guoran dan yang lainnya melihatnya, mereka tidak bisa menahan tangis kaget. Long Aotian. Orang itu tepatnya adalah Long Aotian. Long Aotian hari ini mengenakan jubah dengan tanda naga emas di lengan dan kerahnya. Itu adalah tanda dari klan abadi, anggota ras Dewa Surgawi, Klan Long. Ratusan ribu murid klan Long berdiri bersama Long Aotian, masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Di antara mereka ada beberapa orang yang tatapannya saja sudah membuat seseorang merinding, mereka adalah ahli sejati di antara para ahli. Long Aotian mencibir pada Su Yifeng. Keluarga Sumu adalah sekelompok idiot. Bisakah orang-orangmu dibandingkan dengan klan Longku? Apakah kamu mencoba menyepuh wajahmu sendiri? Anda, Su Yifeng sangat marah. Keluarga Su mereka tidak memiliki permusuhan dengan klan Long, dan dia bahkan tidak mengenal Long Aotian. Jadi, Long Aotian pasti menyembunyikan niat buruk dengan mengincarnya saat ini. Murid-murid keluarga Su juga marah besar, termasuk mereka yang berada di luar penghalang. Klan Long tiba-tiba mengincar mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Jangan salah paham. Keluarga Su Anda telah lumpuh, dan darah ungu Anda telah hancur. Jangan pernah berpikir untuk melakukan kontak dengan kemampuan surgawi tingkat tinggi dari ras darah Valet dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, Long Aotian menoleh ke Long Chen. Jadi, saya sudah menunggu lama. Daripada membuang banyak waktu, kenapa kamu tidak langsung membunuh si idiot ini? Mari kita selesaikan permusuhan kita. Jika kamu merasa ingin membunuhnya membutuhkan terlalu banyak usaha dan kamu akan dirugikan olehku, itu juga tidak masalah. Aku bisa membantumu membunuhnya. Banyak orang menatap Long Aotian dengan kaget. Beberapa bahkan tidak percaya dengan telinga mereka sendiri. 4215. Kata-kata Long Aotian mengejutkan banyak orang. Baginya, membunuh Su Yifeng bukanlah hal yang sulit. Harus diketahui bahwa Su Yifeng saat ini telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Serangannya barusan adalah sesuatu yang bahkan akan dihindari oleh Heaven Venerate bawaan. Meskipun Long Chen berhasil mengelak, itu tidak membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Su Yifeng. Sekarang, Long Aotian muncul begitu saja dan membuatnya terdengar seperti membunuh Su Yifeng sangat mudah baginya atau Long Chen, membuat semua orang terpesona. Di depan Long Aotian, seseorang yang telah mencuri darah roh, akar roh, dan tulang rohnya, Long Chen hanya ingin merobek mayatnya menjadi 10.000 keping. Namun, setelah kebenciannya mencapai batas, dia justru menjadi tenang. Dia dengan acuh tak acuh berkata, dia hanyalah seekor semut yang mementingkan diri sendiri. Membunuhnya tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi, jika Anda ingin menyerang, Anda bisa memulainya kapan saja. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Kata-kata Long Aotian dan Long Chen seperti bom di telinga Su Yifeng. Dia merasa seperti dia akan meledak. Mati. Dengan raungan marah, manifestasinya bergetar dan dia menembak Long Chen seperti bintang jatuh. Setelah itu, Ki ungu terkondensasi menjadi domain ungu di sekelilingnya dan Long Chen. Su Yifeng telah memanggil domain sehingga Long Chen tidak bisa mengelak, dan kemudian dia memukulkan tinjunya ke arahnya. Meskipun dia memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, karena Long Chen tidak menggunakan senjata, bahkan dalam keadaan marah, harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk menghunus pedangnya terlebih dahulu. Menarik bintang ke dalam tubuh, tinju 1000 bintang. 1000 bintang menyala di dalam bintang tak berujung di belakangnya. Pada saat yang sama, orang-orang juga merasakan bintang-bintang di atas kepala mereka bersinar. Sepertinya bintang-bintang di atas 9 langit beresonansi dengannya. Melihat ini, murid-murid Starry River Sekte bersorak. Ini adalah teknik puncak sekte mereka, menarik kekuatan bintang ke dalam tubuh mereka, menggunakan kekuatan daging dan darah untuk memanfaatkan energi astral. Namun, bahkan yang paling berbakat di antara mereka hanya mampu menarik kekuatan beberapa lusin bintang. Bahkan yang terkuat pun tidak mampu mencapai alam 100 bintang. Sebaliknya,
Long Chen memiliki kapasitas untuk memanfaatkan kekuatan 1000 bintang secara langsung. Saat mereka memandangi lengannya, mereka menyaksikan banyak bintang berkilauan di atasnya, menyatu menjadi lengan berbintang yang mengingatkan pada diagram bintang yang mereka temui di istana mereka. Boom! Tinju yang diselimuti ki ungu berbenturan dengan tinju yang memancarkan cahaya 1000 bintang. Cahaya putih cemerlang kemudian memancar ke segala arah, mirip ledakan matahari yang membutakan orang. Bahkan sebelum penglihatan semua orang kembali, mereka mendengar suara seseorang yang batuk darah. Setelah itu, mereka melihat Su Yifeng terbang kembali, darah menetes dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli keluarga Su tercengang, termasuk kepala keluarga mereka. Dia sangat menyadari kekuatan Su Yifeng. Dalam keadaan itu, dia hampir tak tertandingi. Namun, ia terus menghadapi kekalahan beruntun di tangan Long Chen. Orang-orang keluarga Su di panggung bela diri tidak berani mempercayai mata mereka. Di depan mereka, Su Yifeng yang tak terkalahkan berulang kali dihempaskan ke belakang. Long Chen tidak mengejarnya dan malah melihat lengannya sendiri. Bintang-bintang mengalir di atasnya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Senior naga itu benar. Selama tubuh fisik cukup kuat, kemampuan surgawi dan keterampilan bertempur lainnya dapat digenggam dengan mengulurkan tangan. Fondasi dari Starry River of the Sky Art adalah tubuh fisik yang kuat. Hanya jika tubuh fisik cukup kuat barulah ia dapat menampung kekuatan bintang. Dengan kekuatan bintang, siapa yang bisa menandingimu? Long Chen tersenyum. Tiba-tiba, sayap Long Chen mengepak dan dia menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat itu, rambut Su Yifeng berdiri tegak. Pedangnya kemudian terbang keluar dari sarungnya, disertai seberkas cahaya ungu yang membelah kekosongan dengan bersih. Melihat pemandangan ini, banyak orang merasakan sakit yang menyengat di jiwa mereka seolah-olah mereka juga telah disayat. Senjata surgawi yang abadi. Tangisan kaget terdengar. Itu pastinya adalah pedang abadi, dan sangat menakutkan. Su Yifeng sebenarnya mampu menggunakan senjata seperti itu. Namun, setelah serangan ini, ekspresi Su Yifeng berubah. Dia sebenarnya meleset. Oh, sebuah tangan yang dipenuhi bintang menamparkan wajahnya dengan kuat dari sudut yang aneh. Kekuatan tamparan ini benar-benar kejam. Seperti bintang jatuh, Su Yifeng dikirim terbang sekali lagi menuju kamp keluarga Su. Menghindar, teriak Su Xin. Tapi peringatan ini datang terlambat karena Su Yifeng sudah menabrak mereka. Beberapa ahli keluarga Su yang sombong benar-benar berusaha menangkapnya. Akibatnya, saat Su Yifeng menyentuhnya, mereka meledak. Lusinan ahli keluarga Su meninggal dalam sekejap, dan baru kemudian Su Yifeng berhasil menghentikan dirinya sendiri. Ketika dia berhasil menghentikan dirinya sendiri, semua orang terkejut melihat bahwa selain bekas tangan yang sangat kuat di wajahnya, dia tampaknya tidak terluka sedikit pun. Betapa kejamnya. Dia menggunakan orang-orang keluarganya sendiri untuk menghilangkan energi astral bos. Keluarga Su benar-benar mengikuti prinsip mereka. Yang lemah harus mati, ejek Guyang. Mendengar ini, barulah yang lain mengerti. Tidak heran Su Yifeng tidak terluka. Sepertinya dia telah menemukan beberapa kambing hitam untuk dirinya sendiri. Tidak heran jiwa mereka juga telah dimusnahkan. Betapa kejamnya. Di antara mereka ada dua jenius surgawi tertinggi. Orang-orang mendecakkan lidah mereka. Su Yifeng benar-benar karakter yang kejam. Dia bahkan tidak melepaskan bangsanya sendiri. Valet kita berujung, tebasan pedang surgawi. Su Yifeng berteriak dengan marah, mengangkat pedangnya ke arah langit sebelum menebasnya ke bawah ke arah Long Chen. Dia telah menggunakan murid-murid itu untuk mengeluarkan energi astral Long Chen dan kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik. Boom! Saat pedang Su Yifeng jatuh, ekspresi Long Chen benar-benar berubah. Saat berikutnya, sayapnya mengepak dan dia menghilang. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang sudah terjadi? Apakah Long Chen tidak berani menerima serangan Su Yifeng? Namun, pertanyaan mereka segera terjawab. Beberapa waktu yang lalu, penghalang di atas panggung bela diri mulai bergetar, dan sekarang seberkas cahaya surgawi ditembakkan ke tengah panggung bela diri. Long Chen dan Su Yifeng berada di sana. Untungnya, Long Chen segera merasakannya dan mundur. Bagaimanapun, dengan kemauan dan kekuatan spiritual Su Yifeng, mustahil baginya untuk mengunci Long Chen. Bahkan domain ki ungunya hanya memungkinkan dia merasakan posisi Long Chen, bukan membatasi gerakannya. Akibatnya, Su Yifeng tercengang dengan mundurnya Long Chen. Sekarang pedangnya telah jatuh, tidak ada cara untuk menghentikannya. Saat ini, sepertinya pedangnya tidak menebas Long Chen. Sebaliknya, ia menargetkan pilar cahaya surgawi yang keluar dari formasi. Su Yifeng hampir menjadi gila. Tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan berani melawan serangan formasi kuno. Su Yifeng tiba-tiba memuntahkan darah. Meskipun dia berhasil menghentikan pedangnya, dia juga mendapat serangan balasan yang keras. Namun, dia tidak mempedulikannya dan buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Boom! Dia baru saja bergerak sebelum sinar cahaya surgawi itu jatuh, langsung menyelimuti dirinya.